Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tri Indah Nugraheni. Saya dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Mendorong Purchase Decision di Jeko Donat dengan Brand Image, Positive Word of Mouth, Social Media Promotion dan Location, Studi Empiris di Magelang. Pendahuluan. Dari presentase tingkat kepopuleran di atas, Jeko Donat menduduki posisi pertama dengan presentase kepopuleran sebesar 94%, posisi kedua yaitu Dunkin Donat dengan presentase 90%, yang ketiga yaitu McDonald Es Krim dengan presentase 90%, yang keempat yaitu Baskin Robbins dengan presentase 70%, kemudian yang terakhir yaitu Krispy Kreme dengan 56%. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah brand image, positive word of mouth, social media promotion, dan location secara simultan berpengaruh terhadap purchasing decision pada konsumen Jeko Donat di Magelang? 2. Apakah brand image berpengaruh terhadap purchasing decision pada konsumen Jeko Donat di Magelang? 3. Apakah positive word of mouth berpengaruh terhadap purchasing decision pada konsumen Jeko Donat di Magelang? 4. Apakah social media promotion berpengaruh terhadap purchasing decision pada konsumen Jeko Donat di Magelang? 5. Apakah location berpengaruh terhadap purchasing decision pada konsumen Jeko Donat di Magelang? Metodologi. Populasi. Konsumen yang pernah melakukan pembelian Jeko Donat. Sampel sebanyak 100 responden. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Data penelitiannya yaitu menggunakan data primer. Teknik pengambilan data yaitu kuesioner. Analisis data responden. Hasil statistik deskriptif responden di atas secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jenis kelamin. Terlihat bahwa mayoritas dari konsumen Jeko Donat adalah perempuan. Hal ini ditunjukkan dari jumlah responden sebanyak 70 responden, sedangkan sisanya yaitu laki-laki dengan jumlah responden 41 responden. 2. Usia. Berdasarkan usia responden, partisipasi responden didominasi oleh rentan usia 17-25 tahun, sebanyak 92 responden, usia 26-35 tahun sebanyak 17 responden, usia 36-45 tahun sebanyak 1 responden, dan usia 46-55 tahun sebanyak 1 responden. 3. Pekerjaan. Pada statistik pekerjaan menjelaskan bahwa sebagian besar adalah mahasiswa yang berjumlah 59 responden, 0 responden bekerja sebagai pegawai negeri, 20 responden bekerja sebagai pegawai swasta, 12 responden bekerja sebagai wirausaha, dan 20 responden memiliki pekerjaan lain yang tidak dimasukkan di kuesioner pada bagian opsi pekerjaan. Uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk menguji valid atau tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan metode CFA. Nilai KMOMSE dan signifikansi dijadikan dasar untuk dapat dilakukan analisis pada tahap selanjutnya. Nilai KMOMSE yang dikehendaki adalah lebih besar dari 0,05, nilai cross-loading lebih besar dari 0,05, dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai KMOMSE dan cross-loading lebih besar dari 0,05 dan nilai signifikansinya yaitu lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan valid dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengukur suatu kuesioner dengan melihat nilai Cronbach alpha. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya lebih kecil dari 0,70. Dari hasil uji tersebut menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha-nya lebih kecil dari 0,70, sehingga dapat dikatakan reliable dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. Analisis regresi linear berganda. Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1.
Persamaan tersebut memiliki nilai konstanta sebesar 0,065 atau bernilai positif, yang artinya ketika nilai brand image, positive word of mouth, social media promotion, dan location dianggap sama dengan 0 atau tidak ada, dan purchasing decision tetap ada. Hal ini dikarenakan variabel lain yang tidak masuk ke dalam model. 2. Nilai koefisien regresi brand image besar 0,222 dan bernilai positif dan signifikan menunjukkan bahwa apabila semakin meningkat brand image, maka processing decision akan meningkat. 3. Nilai koefisien regresi positive word of mouth sebesar 0,010 dan bernilai positif tetapi tidak signifikan, artinya apabila positive word of mouth semakin baik, maka purchasing decision meningkat. 4. Nilai koefisien regresi social media promotion sebesar 0,303 dan bernilai positif dan signifikan, artinya social media promotion semakin berkualitas dan baik, maka purchasing decision akan meningkat. 5. Koefisien regresi location sebesar 0,477 dan bernilai positif dan signifikan menunjukkan bahwa semakin strategis lokasi, maka purchasing decision akan meningkat. Koefisien determinasi atau R kuadrat berdasarkan hasil perhitungan uji koefisien determinasi menunjukkan besarnya R square sebesar 0,811. Hal ini berarti bahwa brand image, positive word of mouth, social media promotion, dan location mampu menjelaskan purchasing decision sebesar 81,1%, sedangkan sisanya yaitu 18,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Uji F. Hasil tersebut menunjukkan bahwa F hitung yaitu 106,859 lebih besar daripada F tabel yaitu sebesar 2,47, maka HO ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa brand image, positive word of mouth, social media promotion, dan location berpengaruh positif dan simultan terhadap purchasing decision. H1 diterima. Uji T. 1. Pengaruh brand image terhadap purchasing decision. Berdasarkan uji T dapat diketahui bahwa T hitung yaitu 2,446 lebih besar daripada T tabel 1,661 dengan nilai signifikansi 0,016. Hasil tersebut menunjukkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, maka dapat dikatakan bahwa variabel brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchasing decision. H2 diterima. 2. Pengaruh positif word of mouth terhadap purchasing decision. Berdasarkan uji T diketahui bahwa T hitung 0,105 lebih kecil daripada T tabel 1,661 dengan nilai signifikansi 0,916. Hasil tersebut menunjukkan bahwa HO diterima dan HA ditolak, maka dapat dikatakan bahwa variabel positive word of mouth tidak berpengaruh terhadap purchasing decision. H3 ditolak. 3. Pengaruh social media promotion terhadap purchasing decision. Berdasarkan uji T diketahui bahwa T hitung 3,680 lebih besar daripada T tabel 1,661 dengan nilai signifikansi 0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, maka dapat dikatakan bahwa variabel social media promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchasing decision. H4 diterima. 4. Pengaruh sosial media promotion terhadap purchasing decision. Berdasarkan uji T, dapat diketahui bahwa T hitung 4,979 lebih besar daripada T tabel 1,661 dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, maka dapat dikatakan bahwa variabel location berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchasing decision. H5 diterima. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Brand image, positive word of mouth, social media promotion, dan location berpengaruh secara simultan terhadap purchasing decision. 2. Brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchasing decision. 3. Positive word of mouth tidak berpengaruh terhadap purchasing decision. 4. Social media promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchasing decision. 5. Location berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchasing decision.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.